Maaf, aku tidak sengaja. Tidak. Aku yang minta maaf. Aku tidak melihatmu tadi. Aku juga tidak melihat. Sekarang kau sudah melihatku kan? Ya, tentu saja. Bibi, Iya, Bibi datang kemari. ini kan pestanya Cinki dan aku pelatih tarinya. Oh iya, aku lupa, Bi. Ibunya Cinki padahal sudah memberitahu. Apa kakek tahu? Dia Bibi Pito. Setiap Bibi Anita dan Bibi Lila bertengkar, dia yang menengahi pertengkaran itu. Karena Bibi Pito, semua masalah jadi beres. Bibi Pito itu sangat sabar dan baik. Bagus sekali, itu sangat bagus. Oh ya Nyonya, kalau begitu hari ini aku harus mengucapkan terima kasih padamu. Karena kalau tidak, mungkin hari ini Anita dan Lila, aku yakin pasti masih berkelahi di jalanan. Kakek, jangan gitu. Kalau ada aku, semuanya pasti akan selesai. Ada apa? Kenapa kau di sini dengan wajah sedih? Kau tidak bahagia dengan pertunanganku? Tidak, aku bahagia, Cinki. Aku hanya marah pada diri sendiri. Aku merasa bersalah, Cinki. Aku tahu apa yang sudah kukatakan pada Bibi itu. Aku ingin minta maaf padanya, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Sudah, jangan stres begitu. Kau minta maaf saja pada Bibi pasti mengerti. Semua ini hanya salah paham saja. Semua ini terjadi karena Yufraj. Dia tidak mengangkat telepon dan juga tidak membalas SMS-ku. Ya, ini bagus. Kau bisa menyalahkan dia atas tindakanmu. Bagus sekali. Lalu bagaimana? Aku rindu padanya. Aku tidak tahu kenapa dia belum datang. Kau ini memang orang yang paling bodoh. Siapa yang menyuruhmu memberi dia tantangan? Coba saja kau pikir sendiri, bagaimana dia bisa ke sini. Pertama, ini adalah rumahmu. Dan ibumu telah menyewa penjaga khusus agar tidak ada keluarga Lutras bisa datang ke daerah sini. Kasihan sekali, dia pasti bingung bagaimana cara menolakmu. Karena itu dia tidak mau mengangkat teleponmu. Iya ya, mungkin itu masalahnya. Hei, dengar semua. Hentikan perayaan ini. Tidak boleh ada pertunangan di sini. Tapi, Pak Inspektur, kenapa kau di sini? Memangnya ada masalah apa? Katakan, kau jelaskan padanya apa masalahnya. Atasanku mendapatkan laporan dari seseorang bahwa suara musik acara kalian terlalu keras. Kami mendapat perintah untuk menghentikan acara kalian. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa begitu saja menghentikan acara ini? Suara musik yang kau bicarakan itu baru berlaku setelah jam 10:30 malam. Apalagi kami sudah mendapat izin untuk melantunkan musiknya sampai tengah malam. Sana, beritahu atasanmu. Apa? Mereka sudah minta izin? Sekarang kita hubungi atasan kita. Dia akan datang dan menghentikan acara ini. Aku sudah bilang kan, aku akan muncul di hadapan keluargamu, memujimu lalu pergi. Kau terlihat sangat seksi. Hei, siapa polisi itu? Sepertinya tidak asing untukku. Di mana aku pernah melihatnya? Oke, baiklah. Terima kasih. Ada apa? Kau terlihat khawatir sekali. Kesepakatan bisnisku tersendat. Dan kalau kesepakatan ini batal, maka aku akan rugi besar. Sudahlah, jangan khawatir. Aku yakin sekali bahwa bisnismu akan sukses. Setidaknya pakailah otakmu sekali-sekali. Kesepakatan tidak dikunci dengan kepercayaan. Jadi percayalah pada dirimu sendiri.
Oh ya, kau tahu tidak? Dalam kostum polisi, kau menambah ketat persaingan Salman Khan. Aku tahu itu. Nah sekarang, berikan sogokan pada polisi ini. Oh. Karena hari ini aku bisa bertanya apapun. Lagi pula aku sudah menyelesaikan tantangan yang kau berikan, bukan? Dalam kehidupan kalian sangat penuh dengan drama. Betapa pedas dan romantisnya hidup yang kalian dapatkan. Sementara aku... Lakukan satu hal. Mari buat hidupmu sedikit bersemangat ya. Aku punya rencana. Apa? Yuvraj, aku benar-benar minum wine. Ya memang itu rencanaku. Itu adalah putriku Twinkle. Dimanapun dia berada, dia akan memberikan kesenangan seperti itu. Tunggu sebentar, aku akan memperkenalkannya padamu. Ayo. Twinkle, perkenalkan ini Tuan dan Nyonya Sarna. Halo Twinkle. Ayo, mintalah berkat pada mereka. Aku tidak mau, Ibu. Apa? Aku akan memberikan sambutan pada Paman dan Bibi. Keserakahan telah menghancurkan semua orang. Dan Bibi menginginkan uang, kan? Kalau ini tidak membuat Bibi puas, hubungi aku. Aku akan beritahu ibuku. Dia akan mengirimkan cek kosong untuk Bibi. Aku minta maaf, Bi. Karena salah paham, aku mengatakan hal yang tidak pantas pada Bibi. Aku mohon, terimalah rangkaian bunga ini sebagai permintaan maafku. Tunggu. Iya, halo. Aku ucapkan selamat, Pak. Selamat. Karena kesepakatan Anda sudah disetujui. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Bisa jadi Dewi Kemakmuran akan muncul di hadapanmu. Dalam bentuk apa dia muncul, hanya dia yang tahu. Twinkleku adalah segalanya untukku. Apapun yang kudapatkan selama ini, semuanya untuk Twinkle. Dia adalah bintang mataku, putriku, dan kemegahanku adalah hanya untuk Twinkle. Dia adalah kemegahan untuk seluruh tempat ini. Dia belum pernah melakukan apapun yang membuat keluarga kami malu. Halo. Perhatian semuanya. Namaku adalah Twinkle Taneja. Twinkle, twinkle, little star. Dan hari ini, aku ingin membuat pengumuman besar. Aku tidak akan bisa melakukan ini kalau dia tidak memberiku camilan racun itu. Racun itu benar-benar menakjubkan. Saat ditelan, langsung punya keberanian besar. Dengan keberanian yang sama, saat ini di depan ibuku, ibu mana ibu? 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 Aku mencintaimu dan kau tidak percaya?
Aku juga menginginkan apa yang kau inginkan. Aku juga sebenarnya ingin cepat-cepat menikah sepertimu. Kenapa kau tahu? Aku sudah memutuskan dengan siapa aku akan menikah. Pria itu satu di antara. Tidak, bukanlah. Tapi Kror. Kau tahu siapa namanya? Namanya adalah... OMG! Dia adalah putra Anita Yuvraj. Oh, aku akan pingsan. Kalau melihat ini artinya Yuvraj berkeliaran dengan bebas di depan kita semua. Dan dia memakai seragam polisi. Aku pikir tadi itu dia penari. Oh ya Tuhan. Apa-apaan ini, Chinky? Hah? Ibu, aku sama sekali tidak tahu. Aku juga terkejut sama sepertimu. Cepat, angkat dia. Mulutnya bau sekali alkohol, Kakak. Biasanya para pria yang melakukan hal seperti ini di pesta. Dan lihatlah, gadis itu tidak tahu malu terbaring karena mabuk. Dia adalah sahabat dari pengantin wanita. Dia putri Lila Taneja. Mereka itu orang besar. Ternyata dia punya kebiasaan buruk. Masih muda suka mabuk-mabukan. Semoga saja pengantin wanita tidak punya kebiasaan yang sama dengan temannya. Apapun yang kalian lihat sekarang ini, semua itu tidak benar. Putriku sudah dijebak. Ini adalah konspirasi melawan keluargaku. Semua yang melakukannya adalah anak ini. Yuvraj Lutra. Dia adalah anak dari musuh kami, Anita Lutra. Seluruh Amritsar tahu betapa irinya Anita pada diriku. Setiap hari dia melakukan hal yang bodoh melawan keluargaku. Baru saja di kontes Miss Amritsar untuk mengalahkan putriku, dia melakukan tindakan yang sangat kotor. Dan sekarang untuk mempermalukan aku, dia mengirim anaknya ke sini. Dia pasti sudah menipu putriku untuk minum minuman keras. Karena kalau tidak, putriku tidak akan mungkin minum minuman keras. Percayalah padaku, kumohon. Putriku adalah anak yang sangat baik. Ya Tuan Manohar, tunggal kami tidak seperti yang kau pikirkan. Kami harus pamit sekarang. Salam. Salam. Hari ini aku tidak akan mengampuninya. Bangun! Beraninya kau datang ke rumah Taneja. Dia sudah melewati batas. Hari ini dia akan tamat. Tunggu Tuan, kumohon berhentilah. Aku yakin pasti ada yang menjebaknya. Tolong hentikan. Kita bicarakan baik-baik. Baiklah, sebelum aku melukainya. Aku tidak ingin dia ada di sini. Kau pergi. What? Aku berdoa pada Tuhan agar jangan sampai aku berbohong. Tapi kenyataannya, aku tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari di mana Twinkle berada dalam kondisi seperti ini. Bisakah orang semabuk ini? Dan sesungguhnya ini semua terjadi karena kita memberinya kebebasan, Kakak. Dan hari ini, dia memberikan reputasi buruk bagi kita. Banyak sekali orang di acara ini. Kita semua kehilangan reputasi kita. Kalau aku mengatakan sesuatu, kalian pasti marah. Tapi faktanya kita sudah memberikan dia kebebasan. Dan di masa depan, jika terjadi sesuatu hal yang tidak baik, maka bukankah yang akan disalahkan itu adalah anak gadis kita? Kau bisa diam tidak, Bini? Ini adalah konspirasi anaknya Anita. Kalian itu semua bisa terus menyelamatkan Twinkle dengan menyalahkan orang lain. Tapi kenyataannya entah ini adalah konspirasi atau bukan. Tapi gadis kita yang mabuk kan? Aku heran kenapa kau terus saja menyalahkan Twinkle. Tidak ada orang yang mempunyai musuh seperti Anita Lutra, iya kan? Dan untuk kebebasan yang sudah kuberikan pada putriku, sampai saat ini dia belum kelewatan batas. Dia selalu ingat batasannya. Aku tahu kalau dia nakal, dia melakukan apapun yang dia suka. Iya, dia juga mencari perhatian. Tapi bukannya dia tidak dewasa. Dia adalah kebanggaanku.
Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bisa membuatku menunduk malu seperti ini. Aku kenal siapa putriku. Ini bukanlah kau yang bicara, tapi cinta buta seorang ibu yang ada dalam dirimu. Aku sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan bahwa rasa percaya yang sudah kau berikan pada putrimu ini suatu hari nanti tidak akan membebani kita semua. Bisa tidak kau hentikan omong kosongmu? Dari tadi aku lihat kau selalu saja bicara. Kau juga sekarang memarahi aku. Kalian semua ambil saja pedang kalian dan tusuk saja aku. Karena itu, saat kalian semua bicara, aku lebih suka diam. Aku tidak mau tinggal lagi di sini. Ayo sayang. Ya pergi sana. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Sudah Cepat hentikan. pergi. Sudahlah, Ayo pergi. tenang. Lila sayang, jangan pikirkan apa yang dikatakan Penny. Dia melakukan apapun yang ada dalam pikirannya. Kalau aku sepenuhnya yakin pada Twinkle kita, yakin sekali dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Lila, aku setuju apa yang dia katakan. Tapi semua omong kosong yang Penny katakan, menurutku itu ada benarnya juga. Jika sesuatu yang buruk terjadi, maka orang-orang akan menyalahkan dia. Apa yang terjadi hari ini tidak akan ada yang terjadi pada Anita ataupun putranya. Kita akan kehilangan reputasi kita. Istirahatlah ya. Jaga dia. Ayo ayah. Apa kau tahu? Euphratesmu telah berhasil membuat Twinkle mabuk hari ini. Ya, aku baik-baik saja. Ibu, anak ibu Euphrates berhasil memaksa Twinkle mabuk hari ini, Bu. Dan dia benar-benar mabuk. Dan setelah mabuk, dia membuat kegaduhan di sana. Bagaimana aku menceritakan pada ibu ya? Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, Bu. Apakah ibu tahu yang dia katakan pada ibunya di sana? Kalau ibu melihatnya, ibu bahagia pasti. Kau sungguh membuatnya mabuk, Nak. Oh, bagus sekali. Ini sungguh luar biasa. Oh, Lila itu kan selalu membanggakan anaknya. Hari ini dia pasti akan dipermalukan di depan dunia. Aku bahagia. Kecurigaanku sudah terbukti. Semua ini direncanakan oleh Anita. Dia mengirim putranya untuk mempermalukan putriku di hadapan semua orang. Dan sekarang karena semua ini, Tuan Manohar tidak akan menerima lamaran dari putriku. Sudah cukup. Aku sudah muak sekarang. Sekarang aku tidak akan mengampuni Anita Lutra. Tidak akan pernah. Ya Tuhan, camilan di pesta semalam membuatku tidak sadar. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan dalam keadaan seperti itu? Ya Tuhan, aku terjatuh di depan semua orang. Ya Tuhan, ya Tuhan. Paman, bibi, kakek, nenek. Ya Tuhan, ibu pasti sangat terkejut melihat Euphrates ada di sana. Ya Tuhan, Euphrates juga bersamaku dan dia juga terjatuh bersamaku. Ya Tuhan, apa semua orang sekarang sudah tahu hubungan kami? Ya Tuhan. Jadi kau sudah sadar, Twinkle? Sudah. Syukurlah. Aku menunggu teleponmu. Aku sudah tahu. Aku tahu kalau kau sudah sadar. Pasti orang pertama yang akan kau hubungi aku. Baiklah, tarik nafas, jangan stres ya. Tidak ada orang yang tahu tentang hubunganmu dengan Euphrates. Tapi ya, Bibi harus menerima tuduhan dari orang lain. Banyak orang yang menuduhnya. Aku kasihan pada Bibi. Ibu. Aku minta maaf, Bu. Ibu pasti menanggung semuanya karena aku, kan? Orang-orang pasti mengatakan yang tidak-tidak, dan orang-orang pasti menilaiku buruk. Itu semua salahku dan ibu yang menanggungnya.
Aku anak tidak tahu diri, padahal ibu sudah percaya padaku. Dan aku berbohong pada ibu. Demi rasa cintaku itu, Bu. Tapi percayalah, Bu, setiap kali aku berbohong, sebagian dari diriku juga rasanya mati bersamaku. Kalau masalah di antara kedua keluarga sudah selesai, maka aku akan memberitahu ibu dengan jujur. Karena ibu adalah ibu terbaik di dunia. Aku sayang pada ibu. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan seperti itu lagi, dan aku akan menjadi putri terbaik sedunia. Aku sayang pada ibu. Hei, Twinkle sayang, ada apa? Kau baik-baik saja? Aku baik, Bu. Aku baru saja bangun dan menyadari karena ibu jadi menanggung malu di depan semua orang kan, Bu. Aku minta maaf. Tidak sayang, itu bukan salahmu. Semua itu yang melakukan adalah Euphrates. Ibu tahu dia mengelabuimu untuk minum minuman keras kan? Ibu akan memberi pelajaran padanya. Biarkan saja dunia mengatakan apa tentangmu. Itu urusan mereka. Yang penting ibu tahu, putri ibu tidak akan melakukan sesuatu yang membuat ibu malu. Ibu sangat percaya dan yakin padamu, Twinkle. Sungguh. Sekarang lupakan masalah ini. Yang sudah terjadi biarkan saja. Hentikan pembicaraan ini sekarang. Besok adalah hari yang baru. Ibu akan melihat putri ibu bisa tersenyum seperti sekarang ini. Ayo, tidurlah sayang. Ayo. Boleh tidak aku tidur dengan ibu? Sayang, apakah ibu bisa melarangmu? Dari dulu kau juga masih sering tidur di sini. Ayo sayang, tidur. Santai saja. Anita Lutra, kau bersama dengan putramu sudah memainkan permainan kotor untuk mempermalukan putriku sendiri. Kau sudah sangat kelewatan sekarang. Saat ini adalah giliran. Lihat saja, bagaimana nanti aku akan membuat kau dan putramu menjadi malu. Setelah pesta semalam, pasti ibu semakin merasa tidak suka pada Euphrates. Sekarang apa yang akan terjadi pada aku dan Euphrates? Halo semuanya, apa kabar kalian? Aku baik. Senang sekali Nyonya Anita bisa datang ke sini. Kami semua sedang menunggumu. Benarkah? Hari ini semua orang membicarakanmu karena medali ini. Mereka sedang menunggumu di sana. Ayo ke sana. Asal kalian tahu, di dalam klub kami, setiap 6 bulan sekali selalu mengadakan pesta Rumi. Dan selalu saja Anita Lutra yang memenangkannya. Dilihatannya dia juga baik, tingkah lakunya juga bagus. Tapi entah kenapa selalu saja Anita yang menjadi pemenangnya. Karena Nyonya Lila tidak pernah bermain kartu. Sekarang siapapun yang ingin dipermalukan, kemarilah, kalahlah melawanku dan pergi. Bukan untuk kalah. Aku kesini untuk melawan. Hari ini atas nama seluruh anggota, aku akan bermain melawan dirimu. Bersiap-siaplah untuk kalah. Benarkah? Cepat, Euphrates. Aku tidak akan memaafkanmu. Hei, ada apa sayang? Menjauh, menjauh. Apa kau tahu? Keluargaku jadi malu. Semuanya gara-gara kau. Demi memenuhi tantanganmu, kau menyebabkan penghinaan bagi keluarga kami. Kau keterlaluan. Hentikan, Twinkle, hentikan. Aku kan sudah melarangmu untuk tidak memberiku camilan beralkohol itu. Kenapa kau berikan padaku? Dengar Kenapa aku. kau berikan? Kenapa kau melakukannya padaku? Keterlaluan. Sekarang hukumanmu sudah selesai. Ayo bangun, jangan membuatku tambah stres. Jangan tambahkan lagi stresnya. Ayo bangun. Euphrates. Bangun.
Yufrat! 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 Yufrat, bangun! Yufrat! 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 Yufrat, bangun! Yufrat! Yufrat! Yufrat, bangun! Yufrat! Haruskah kehilangan akal sehat demi mengembalikan akal sehat orang lain? Saat nafasmu menjadi satu dengan nafasku, aku akan mendapatkan kembali nafasku. Kau ini keterlaluan. Tadi aku panik ketakutan, kau malah bercanda. Barusan aku mengira kalau kau... Aku sudah mati. Jangan bicara macam-macam. Twinkle, kenapa kau sampai seperti ini? Baiklah, aku minta maaf soal kemarin ya. Berapa lama lagi kita menyembunyikan cinta kita? Suatu hari orang-orang akan tahu dari orang lain dan keluarga kita pasti merasa malu dan kita akan ketahuan. Sebelum itu terjadi, harusnya kita menemui ibu kita dan memberitahu mereka semuanya. Biarkan mereka semua tahu kalau kita sedang jatuh cinta dan kita sudah merencanakan masa depan bersama. Kenapa? Kedua ibu kita akan melarang dan memberi tekanan hebat pada kita, kan? Mereka berdua pasti akan menangis. Tapi suatu hari nanti, mereka pasti akan mengerti kita. Kau setuju dengan kata-kataku? Halo? Apa? Hari ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Amritsar, pertandingan Rumi antara Lila dan Anita Lutra akan diadakan. Rina Taneja ikut berpartisipasi dalam pertandingan ini dan dia memberikan tantangan terbuka untuk Anita Lutra. Ibu sedang apa? Ibu sangat membenci judi, kan? Kenapa sekarang memainkan kartu? Aku tahu, ibu marah padaku. Terlepas dari apapun yang ibu lakukan, pasti ada alasan yang jelas. Lagi pula, ini bukan tempat ibu, ini bukan kebiasaan ibu. Ayo pulang, Bu. Kita jangan di sini. Ayo kita pulang. Tunggu dulu. Terkadang untuk bisa menunjukkan tempat yang pantas, maka seseorang itu harus melangkah sedikit dari tempatnya. Walaupun kau harus ikut memainkan permainan kotor mereka. Benarkah? Ibu? Wow, Yufrat datang. Bagus kau di sini. Lihatlah bagaimana ibumu mengalahkan dia dalam permainan ini. Jadi perhatikan. Lila, perhatikan kartumu baik-baik. Jangan sampai kau menganggap Jack itu adalah raja. Kau sangat percaya diri kalau kau akan menang. Tentu saja. Baiklah kalau begitu, mari kita mainkan permainan lebih besar. Wow, baiklah. Kalau aku kalah, aku berjanji baik aku maupun anggotaku tidak akan menginjakan kaki di tempat ini lagi. Benarkah? Semua yang aku dapatkan di sini dan semua yang aku menangkan dan semua pencapaianku akan kuserahkan padamu. Ibu ini bicara apa? Tapi, kalau aku yang menang, semua medalimu akan menjadi milikku. Dan kau tidak akan menampakkan wajahmu di tempat ini lagi. Ingat itu. Katakan, apa kau berani menerima tantangan ini? Aku berani, jadi aku terima. Baiklah. Satu langkah lagi dan aku akan memenangkan permainan ini. Aku dapat kartu yang jelek. Ini tidak ada gunanya. Hidup seperti kartu dalam permainan. Kadang-kadang kau bisa menang karena orang ingin mengalahkanmu. Kartu yang tidak kau butuhkan, maka kartu itulah yang membuat aku menang.
Anita Lutra, selamat ya atas kekalahanmu. Lain kali sebelum kau sombongkan sesuatu, ingatlah kejadian ini baik-baik. Kemarin kau sudah curang dan memainkan permainan yang sangat kotor pada Twinkle. Tapi coba kau lihat, hari ini aku dengan sangat jujur membalas dendam padamu. Aku menjawab penghinaan darimu dan penghinaan untuk putriku. Bukan hanya harga dirimu, bahkan aku menghapus namamu dari klub ini. Jangan pernah datang lagi ke klub ini. Aku tidak mengerti kenapa Euphrates mengirim pesan dan memintaku ke sini. Apa masalah ibumu sebenarnya? Memangnya dia pikir dia siapa? Ha? Kau tahu seberapa besarnya dia telah mempermalukan ibuku hari ini? Dengar Euphrates, jangan bicarakan ibuku seperti itu. Kenapa tidak boleh? Ibumu telah membuat ibuku dipermalukan di depan banyak orang sampai aku tidak bisa menceritakannya padamu. Dan karena ibuku tidak akan bisa datang ke klub ini lagi selamanya. Ibumu sendiri yang menerima tantangannya kan? Tidak ada yang memaksanya melakukan itu. Dan dia kalah. Lalu bagaimana bisa ibuku bertanggung jawab? Kau benar-benar mau memutuskannya? Baik, silakan saja. Kenapa? Kau tidak punya keberanian? Aku tahu alasan kenapa kau tidak bisa merusak gelang persatuan kita itu. Itu karena kau cinta padaku, Twinkle. Tidak punya keberanian. Tapi kau sangat pemberani kan? Jadi, silakan, putuskan. Ayo putuskan, putuskan. Kenapa? Kau juga tidak bisa kan? Karena kau juga mencintaiku. Sebesar rasa cintaku pada dirimu, Euphrates Lutran. Ya, aku memang sangat mencintaimu, walau apapun yang terjadi di antara kita berdua. Hingga nafas terakhirku, aku akan selalu mencintaimu. Hanya satu keinginanku, yaitu bisa hidup bersama denganmu untuk selama-lamanya. Jangan katakan itu, Euphrates. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu.
Yuvraj, yang menjadi masalah kita hanya satu dan kita harus mengambil langkah dengan cepat. Sebelum kedua keluarga kita mengetahui semuanya, lebih baik kita berdua yang memberitahu mereka. Nanti setelah situasinya tenang, kita berdua harus bicara pada ibu kita. Kurasa itu benar. Baiklah. Twinkle pergi kemana ya? Aku akan beritahu padanya. Aku tidak tahu kemana anak itu menghilang. Oh kakak, kau sangat luar biasa. Hari ini kau ada di semua saluran televisi. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan semangatku. Itu sebabnya aku datang untuk memberimu selamat. Kau memberikan Anita Lutra kekalahan yang hebat. Aku memberinya pelajaran. Setelah apa yang dia lakukan pada Twinkle, aku tidak bisa diam saja. Kalau begitu kita harus merayakannya. Ayo pergi. Tunggu dulu sampai Twinkle pulang. Dia pasti akan pulang, dia sudah di jalan. Ayo. Hei! Ada apa? Berani sekali kau. Beraninya kau menyentuh tanganku. Sekarang dengar aku baik-baik ya. Aku bahkan tidak sudi melihat gadis seperti dirimu. Lalu kenapa kau menyentuh tanganku? Jangan, Paman. Tadi aku sudah membalasnya. Paman tidak usah membalasnya lagi. Sudah cukup, Paman. Hari ini akan ada keputusan. Aku akan memutuskannya. Iya, Raman. Pukul dia. Pukul dia lagi. Beraninya dia menggoda putriku. Kemarin dia sudah membuat putriku mabuk. Kemarin adalah pesta pertunangan Ciki. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu lepas. Hei, kenapa adikku Lila dan putranya Nyonya Anita bertengkar? Yuvraj! Astaga, Yuvraj! Lepaskan dia! Yuvraj! Raman, Lepaskan dia, Raman! Raman, Taneja, beraninya kau menyentuh putraku! Beraninya kau! kau bilang apa pada adikku? Putramu yang sudah memulai hal ini. Kalian berdua tidak akan pernah berubah. Kemarin dia melakukan hal yang memalukan. Dan sekarang dia melakukan hal yang sama. Beraninya putramu itu menyentuh putriku. Begitukah kau mengajari putramu sendiri? Hentikan, Lila, hentikan! Kalau kau tidak berhenti membicarakan putraku, aku akan tunjukkan padamu bintang di siang hari. Oh, benarkah? Selera putraku sangat tinggi. Dia bahkan tidak akan mau melirik putrimu. Dan aku bisa menjamin kalau dia tidak akan bisa melakukan kesalahan. Semua permainan ini dimulai oleh gadismu itu. Dia menyebarkan rumor tentang anakku. Seisi kota tahu dia tidak akan bisa. Punya karakter, bukan? Dan putrimu itu tidak punya. Seisi kota ini akan tahu bahwa tidak akan ada pria yang mau meliriknya. Tidak akan ada yang mau menikahinya. Dia akan menjadi perawan tua di rumahmu. Benarkah? Kalau begitu ayo, kita jelaskan bagaimana kesalahpahamannya. Walaupun putriku seperti ini, aku juga tidak akan pernah mau menikahkan putriku dengan putramu. Kau harus tahu, hanya orang gila yang mau menikahkan putramu. Kau menjelek-jelekan putriku, maka kau sudah menantang harga diriku.
aku akan membalaskan semua itu padamu. Kau mengerti? Benarkah? Karena perjodohannya tidak jadi, maka kau mempertanyakan bagaimana karakter putriku. Iya kan? Kalian semua harus dengar. Aku akan menunjukkan sertifikat karakter putriku pada kalian semua. Aku Lila Taneja. Dengan ini menyampaikan tantangan lain untuk wanita itu. Aku akan menyelesaikan pernikahan putriku dalam 5 hari. Kau dengar itu? Jangan pernah panggil aku Lila Taneja kalau aku tidak bisa melakukan hal itu. Dalam daftar ini, sengaja aku memasukkan Twinkle dan keluarganya. Orang-orang tidak tahu malu. Aku benar-benar tidak ingin mereka datang di acara keluarga kami. Dasar gadis yang tidak tahu malu sekali Twinkle itu. Dan omong kosong apa yang sudah dia katakan padaku. Lihat saja, dari kebenciannya itu, tiba-tiba minta maaf padaku. Itu juga di bawah pengaruh alkohol. Cih, aku tidak tahan aroma mulutnya yang bau alkohol. Kau sudah membuat semua persiapan untuk pesta penyambutan rumah? Sudah, aku sudah melakukan semua sama seperti yang kau minta. Dan aku mencetak kartu undangan ini seperti yang kau inginkan. Lihat ini. Pak Winder. Buang semua barang-barang. Apa kau tidak bisa melakukan semuanya dengan baik? Aku sudah memberitahumu dengan spesifik bahwa aku ingin ada warna pink kerajaan di undangan itu. Kau mengerti? Dan apa ini? Dark pink? Kau tidak mengerti perbedaan keduanya? Tapi menurutku tidak ada perbedaannya. Lakukan seperti yang aku katakan. Jangan terlalu banyak. Kau menggunakan otakmu itu. Iya. Kenapa tidak masukkan nama keluarga Taneja? Aku sengaja tidak memasukkan nama mereka. Setelah apa yang terjadi di pesta kemarin itu, aku pikir mereka tidak pantas masuk ke pesta kita. Sekarang kau memutuskan siapa yang pantas datang dan siapa yang tidak. Kau tahu, keluarga Taneja akan datang ke pesta itu. Maafkan aku, Paman. Karena aku hal ini terjadi. Tidak apa-apa. Paman juga jadi terluka. Ini dia. Jika kau sangat menyayangi pamanmu, kenapa kau melakukan hal seperti itu? Kau selalu saja berulah setiap hari. Kenapa kau melihatku seperti itu? Itu benar. Sekali-kali kau pikirkan kelakuanmu. Kosongmu, Pini. Tidak bisakah kau melihat bagaimana kondisinya? Kau tidak lihat dia ketakutan? Dia sudah menganggap bahwa dirinya sudah bersalah. Lihatlah. Ini hanya goresan. Tapi kau marahi dia seakan dia melakukan sesuatu yang sangat serius. Sudah, jangan marah. Ini minum dulu. Pini sayang, kau jangan terlalu stres. Raman adalah anakku yang kuat. Benar kan? Maaf. Aduh, anakku tersayang. Ayolah tersenyum seperti Twinkle. Sekarang istirahatlah ya. Twinkle itu membawa keberuntungan bagiku. Guruku sudah mengatakan padaku, Dewi Kekayaan akan muncul tepat di depanku. Saat dia menyambut kita di pesta itu. Saat dia mengalungkan uang pada titik yang sama, kesepakatanku senilai crore selesai. Dan apapun yang terjadi, langkah-langkah keberuntungan gadis itu pasti datang ke rumah ini. Terima kasih, Kak. Ini Raman,
obat penghilang rasa sakit. Rasa sakitmu akan mereda. Tapi Pini, rasa sakit yang kau berikan padaku, aku tidak mempunyai obat untuk hal itu. Kakak, aku kan hanya bicara saja tentang kenyataannya. Dan bagimu, seluruh dunia itu ada di satu sisi. Dan sisi lain adalah hanya Twinkle-mu. Seluruh rumah berputar mengelilingi jari kelingking Twinkle. Benar atau tidak, semua masalah terjadi karena Twinkle. Semua yang terjadi hari ini terjadi karena Twinkle. Aku sadar kalau Twinkle terus membuat kesalahan. Tapi kejadian hari ini bukan Twinkle yang menyebabkannya. Euphrates sudah bersikap buruk padanya. Dan apapun yang dilakukan Raman, orang tua di rumah itu harus melakukannya. Dan dengarkan satu hal. Kalian semua adalah keluarga bagiku. Itu benar. Setelah kematian ayahnya Twinkle, merupakan tanggung jawabku untuk mengusahakan hidup keluarga kita ini. Bersama dengan tanggung jawab rumah, aku juga bertanggung jawab atas semuanya. Apalagi hal yang menyangkut keluarga ini, benar kan? Jadi Twinkle sangat berarti bagiku. Dan juga Bubbly. Aku membangun keluarga ini dengan cintaku, darah dan keringatku sendiri. Tapi dengan mudahnya kau mengatakan hal itu, kau menertawakan kebersamaan kita selama bertahun-tahun. Menurutmu apa aku tidak peduli dengan Raman dan kalian? Dia adalah suamimu dan dia adalah adik laki-lakiku. Sebelum sesuatu terjadi, aku akan mengambil semua masalahnya padaku. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang dikatakan. Hentikan, Kakak. Sekarang tidak perlu kau jelaskan bagaimana hubungan kita. Aku tahu kau orangnya bagaimana. Kau ini baik sekali. Sungguh, Kakak. Lila sayang, kami semua tahu bahwa kau rela memberikan nyawamu untuk kepentingan kami. Kakak Lila, tolong maafkan aku juga ya. Aku ini meracau dan karena itu aku mengatakan hal seperti itu padamu. Tolong maafkan aku. Maafkan ya. Kau lihat? Kau sudah lihat kakak Lila aku jadi seperti ini? Ayolah minta maaf. Kakak Lila, aku boleh memelukmu kan? Maafkan aku ya. Baiklah, aku memaafkan. Ya Twinkle, ada apa? Kau di mana? Aku sudah di rumah. Aku ingin bertemu denganmu. Sekarang juga? Iya, sekarang. Datanglah ke lapangan batu bata, di mana kita selalu bertemu. Aku akan menunggumu. Ya baiklah, aku segera ke sana ya. Tunggu aku. Twinkle? Twinkle? Sayang, ada apa? Aku masih hidup. Semua baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Semuanya jadi kacau. Aku menangis karena takdirku yang payah. Gara-gara aku, kau dan pamanku jadi sakit. Kau sakit, pamanku juga. Aku tidak sanggup melihat kalian terluka, Euphrates. Kenapa? Kenapa keluarga kita saling membenci? Kenapa aku tidak bisa memperbaikinya, malah menambah buruk keadaan? Semua pasti akan baik-baik saja. Jangan menangis ya. Tidak ada yang baik-baik saja, Euphrates. Tidak akan pernah. Ibuku telah menantang ibumu untuk menikahkan aku dalam 5 hari ini. Kau tahu ibuku kan? Dia pasti akan menepati kata-katanya. Dan kali ini dia telah menantang ibumu. Dia akan berhenti kalau sudah tercapai. Semuanya sudah berakhir. Cinta kita sudah berakhir, Euphrates. Jangan menangis lagi ya. Apa kau tidak bisa memikirkan sesuatu? Kau tahu ibuku tidak akan menerimanya. Tapi aku tidak bisa menikah selain dengan dirimu. Aku tidak mau itu karena hubungan keluarga kita pasti akan menderita juga. Euphrates, carilah jalan. Aku mohon, Euphrates. Pikirkan sesuatu. Waktu kita hanya 5 hari, Twinkle, sayang. Twinkle tolong. Berhentilah menangis. Aku mengerti kesedihanmu. Aku juga mengalami hal yang sama denganmu. Dan mungkin kau benar. Tidak ada waktu lagi bagi kita. Sebelum ibumu berhasil melakukan tantangannya, kita harus lakukan sesuatu. Dan aku hanya memiliki satu cara. Mungkin ini bukan cara yang terbaik bagi masalah kita. Tapi hanya ini yang bisa aku pikirkan untuk solusi ini. Kita harus kawin lari. Ya. Dengar sayang, aku tahu ini pasti menjadi hal yang berat bagimu. Tapi kalau kau bisa berpikir tenang, pasti cuma ini jalan keluar bagi kita sekarang.
Kau tahu kan, permusuhan di antara keluarga kita sudah 5 tahun ini dan tidak mungkin berakhir begitu saja. Tidak akan mudah. Dan dalam 5 hari, itu akan bisa mengubah hidup kita untuk selamanya. Sebelum ibumu menikahkanmu, tidak mungkin kita bisa melakukan hal lain sekarang. Memang tidak ada jalan lain selain kawin lari. Tolong mengertilah. Kita harus kabur dari rumah secepatnya. Mungkin yang kau katakan itu benar. Mungkin hanya ini satu-satunya cara. Syam Arora, Mohit Malhotra, putra dari Zaferi. Semuanya sudah pernah, Raman. Sekarang di seluruh Punjab, hanya anak Mr. Kapoor dan anak laki-laki Brigadir Arora memenuhi syarat untuk Twinkle. Dia ditolak untuk semua proposalnya. Tapi kau sudah berbicara pada kedua keluarga ini kan? Setelah festival panen, tapi mereka juga menolaknya. Oh ya, itu benar. Berarti mereka juga sudah diserang? Iya. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah menantang Anita Lutra bahwa aku akan menikahkan Twinkle dalam waktu 5 hari. Tidak ada satupun proposal bagus. Tidak ada keluarga yang tersisa di Amritsar yang belum kita ajak bicara, kan? Semuanya gagal. Semua harapanku hanya di Sarna. Dan semua kejadian ini dia pergi juga. Apa yang harus kulakukan? Kakak, kau ini tidak perlu berlebihan. Aku yakin tanpa kita berbicara sekarang, kakak sudah salah menyimpulkan bagaimana kita. Kita ini keluarga Taneja. Kita tidak mudah menyerah, kakak. Jadi menurut saranku, sebaiknya kakak segera hubungi Manohar Sarma. Itu jalan keluarnya. Mungkin kau benar, Rama. Iya. Sekarang biar ku coba. Silakan. Kakak, kau sudah apa, Kak? Kau dihasut oleh siapa, Kak? Dia? Golongan darahnya sendiri saja B positif. Aku akan memberitahumu, pernikahan itu hal yang rumit, Kak. Apa yang dia mengerti dari hal itu? Tidak ada. Hah? Menurut aku, pada hari saat Sarna melihat Twinkle, setelah itu membicarakan pernikahan dengan mereka, maka sama saja kau mengundang penghinaan untuk dirimu sendiri, Kak. Dan kalau aku ada di posisimu, aku tentu saja tidak akan menghubungi mereka. 100% tidak akan. Aku sudah ada janji di spa, ini ponselmu, sampai nanti. Dah, jaga dirimu ya, Kak. Raman, Pini juga mengatakan hal yang benar. Dia tidak akan mengangkat telepon. Coba dulu. Selamat pagi, Tuan Putri. Hari ini Pangeran Tampanmu akan membawamu pergi dari dunia ini ke tempat yang isinya hanya ada aku dan cinta kita. Oh ya ampun, ini telepon dari Tuan Manohar. Ayo cepat jawab. Iya. Ayo cepat. Halo, salam Tuan Manohar. Aku terkejut sekali kau menelponku setelah hal memalukan di pesta itu. Jadi aku tidak pernah berharap kau akan menghubungiku lagi. Nyonya Lila, aku mohon jangan sekaku itu. Seperti kau, aku juga pernah melihat dunia. Dan aku tahu kita tidak selamanya benar. Kebenaran kadang selalu tersembunyi. Terlebih lagi reputasi keluargamu, kepribadianmu, sudah cukup untuk membuktikan kepolosan putrimu. Oh ya, ngomong-ngomong, Nyonya Lila, aku menelponmu karena ada pesta penyambutan rumahku dan aku ingin mengundangmu. Sebenarnya asistenku sudah menyiapkan undangannya, tapi aku ingin menyampaikannya secara pribadi. Tolong datanglah dan ajak keluargamu. Aku mohon padamu. Ajak juga Twinkle. Aku mohon sekali padamu. Iya, tentu saja. Kami akan datang dan Twinkle juga akan ikut ke sana. Terima kasih banyak. Bagaimana? Dia mengundang kita ke pesta penyambutan rumah barunya. Dan dia juga memintaku untuk mengajak Twinkle ke pestanya. Nah, benar kan? Kakak, aku sering memintamu untuk berpikiran positif. Tapi Pinilah yang selalu berpikiran negatif. Kakak, sekarang tenang saja. Tenang saja. Kakak pergilah ke pesta dan bicarakan soal pernikahan Twinkle. Aku tidak bisa menunggu sampai pesta itu, Raman. Aku sedang terburu-buru. Aku tidak ingin kesempatan ini lepas dari tanganku. Sekarang, kau lihat aku akan menepati janjiku. Dan aku juga akan mendapatkan lamaran terbaik di Punjab ini untuk putriku tercinta.
Lihat saja. Ada apa ini? Kenapa banyak sekali? Tidak masalah. Halo Nyonya Lila, selamat datang, selamat datang. Salam Tuan. Salam Nyonya Lila. Ya ampun, apa-apaan ini? Tidak usah repot-repot. Ini bukan hal yang merepotkan. Aku datang ke rumahmu untuk pertama kali, maka tidak boleh dengan tangan kosong, iya kan? Ngomong-ngomong, aku memesan manisan terbaik di Delhi untuk kalian semua di sini. Aku harap kalian menyukainya. Oh iya, tapi sebenarnya kami tidak suka manisan. Benarkah? Oh ya Nyonya Lila, kau baik sekali membawakan manisan untuk kami. Sudah lama aku tidak makan manisan dari Delhi. Baiklah. Mari silakan duduk Nyonya. Terima kasih. Ayo silakan. Iya. Begini, entah apakah ini waktu yang tepat atau tidak untuk semua ini. Tapi aku tidak bisa menunggu lagi, Tuan Manohar. Setelah apa yang terjadi di pesta pertunangan Chinky, aku takut hingga aku merasakan kejadian seperti itu. Seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Aku ingin membicarakan sesuatu. Nyonya Lila, katakan saja. Iya, baiklah. Tuan Manohar, sebenarnya aku punya satu kekhawatiran dalam hidupku. Yaitu aku ingin menikahkan putriku dengan pria yang berasal dari keluarga baik-baik. Ya. Yufras baru saja mengirimkan pesan romantis. Dia bilang hari ini dia akan membawa kabur tuan putrinya. Aku senang sekali, Chinky. Kalian berdua romantis sekali, seperti pemeran utama dalam film Kayamat. Sedangkan aku di sini malah sedang menyiapkan pesta pernikahanku yang tidak ada romantis-romantisnya sama sekali. Twinkle, kau beruntung sekali bisa mendapatkan pria seperti Yufras. Seseorang yang bisa meninggalkan keluarganya demi hanya untukmu. Dulu ada Laila dan Maju, kemudian ada Amir dan juga Juhi dari film. Dan sekarang Twinkle dan Yufras kan? Tepat sekali, kau menembus batas cinta dan siap untuk kawin lari. Yang kau katakan itu benar. Dan Chinky, dengan mengatakan semua itu, kau membuatku semakin bersemangat. Aku tambah semangat, Chinky. Memang harus seperti itu. Setelah langkah yang akan kau ambil, hidupmu akan menakjubkan dan sangat luar biasa. Dan terlebih lagi, hidup apa yang lebih terberkahi dibandingkan kau bisa hidup tanpa tekanan dengan orang yang sangat kau cintai. Ya kan? Kau benar, Chinky. Apalagi yang lebih diberkahi selain itu, kan? Kau di mana, Chinky? Sudah dulu ya, ibu memanggilku. Nanti aku telepon lagi. Dan jangan lupa, kabari aku terus ya, oke? Oke, dah. Pangeran tampanku, tuan putrimu ini sedang tidak berdaya menantimu. Aku mencintaimu. Ini ambillah. Iya. Di mana aku bisa mendapatkan keluarga yang lebih baik darimu untuk putriku. Kalau kau setuju, aku ingin mengajukan lamaran atas putriku Twinkle untuk putramu Kunj. Apa? Mau menikah dengan Kunj? Putrimu itu, dia ini bicara apa? Twinkle itu, kami menyukainya, jadi aku setuju. Bagus kalau begitu. Maaf mengganggu, Pak. Pak, saya punya kabar yang sangat penting yang harus saya beritahu, Pak. Ya? Pak, Anda dinobatkan kembali jadi pebisnis terbaik di Asia. Benarkah? Seperti 5 tahun lalu, Pak. Kali ini juga banyak sekali kandidatnya, tapi Anda mengalahkan mereka semua. Dan mereka menyebut Anda bintang pebisnis Asia. Selamat ya, Tuan. Terima kasih Nyonya Lila, terima kasih. Ini benar-benar waktu yang bagus. Kita memutuskan pernikahan anak-anak kita dan mendapatkan kabar yang baik untuk Nyonya Lila, aku ingin hubungan ini segera dilaksanakan. Lakukan satu hal, kirimkan horoskop Twinkle. Aku akan pasangkan horoskop mereka dengan bantuan guruku. Dan juga pada pesta penyambutan rumah, putraku juga akan datang. Mereka berdua bisa saling bertemu. Kalau keluar lewat gerbang, penjaga akan menangkapku. Kalau begitu, aku akan menggunakan pintu belakang. Twinkle? Apa yang sedang kau lakukan di atas sana? Kau ini baru datang atau mau pergi?
Aku dari tadi di sini, Kek. Sebenarnya ponselku tidak dapat sinyal. Aku sedang mencari sinyal, Kek. Makanya aku sedang cari. Kau bilang kau mencari sinyal, tapi kakek takut kalau kau sampai jatuh. Ayo turun. Turun, turun. Kakek sedang apa di situ? Hah? Tadinya kakek pikir ada sesuatu yang jatuh. Karena itu kakek memeriksanya ke sini. Kakek! Iya? Tidak ada yang jatuh. Di sebelah situ kan ada yang sedang membangun rumah. Seharian mereka menjatuhkan dan mengambil sesuatu. Pasti ada yang jatuh juga. Jangan khawatir, tidak ada yang jatuh di sini. Begitu? Ya sudah. Hampir saja ketahuan. Sebelum aku ketahuan lagi, aku harus cepat-cepat pergi. Perbuatan baik tidak boleh ditunda. Benar sekali. Aku akan pulang dan mengambilkan horoskop putriku sendiri. Iya. Baiklah, aku pamit dulu ya. Tentu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan. Oh ya, Nyonya Lila, Iya. aku minta maaf karena pertama kalinya kau datang tapi kau tidak makan apa-apa. Usah? Oh tidak usah, tidak apa-apa. Walaupun kami keluarga modern, kami masih memegang teguh tradisi kami sendiri. Dan keluarga ini akan menjadi keluarga dari mertua anakku. Aku bahkan tidak boleh minum di sini. Nyonya Lila, boleh aku mengatakan sesuatu? Aku yakin kau pasti juga memberikan pendidikan yang baik untuk putrimu. Aku yakin hubungan ini akan menjadi sangat baik, Nyonya Lila. Ya, tentu saja. Terima kasih. Terima kasih, Nyonya Lila. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam. Tapi apa tidak sebaiknya kita bicarakan dulu pada Kunz? Karena ini keputusan besar dalam hidupnya. Setelah apa yang terjadi malam itu, apa perjodohan ini benar dilakukan? Kau dengar yang aku katakan kan? Sekali lagi aku katakan, aku menerima lamaran ini. Yufran! Twinkle, ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Tunggu. Sebentar. Sini. Kita foto dulu ya. Apaan kau ini, ha? Twinkle, kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau marah? Hari ini kita melakukan hal besar. Pertama kali dalam hidup kita harus mengabadikannya, kan? Ayo kita selfie dulu. Twinkle, apa yang kau lakukan, sayang? Yufran, aku tidak percaya ini hari yang penting dalam hidup kita. Cubit aku, ayo cubit aku. Cubit. Keras sekali cubitnya. Sakit. Satu sama. Yufran, aku tidak percaya kita melakukan ini. Ini hari terpenting dalam hidup kita. Aku selalu berpikir hal seperti ini hanya terjadi di film atau novel klasik saja. Sepasang kekasih yang meninggalkan dunia yang kejam ini meninggalkan dunia yang tidak tahu malu ini menembus belenggu tradisi tuanya untuk kawin lari. Hari ini adalah momen yang sangat indah dalam hidup kita. Kenapa kau takut kalau jatuh cinta? Biarkan aku merasakannya, Yufran. Hari ini hari terindah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Berkat keagunganmu semuanya berjalan lancar. Sekarang, rasi bintang Kunz dan Twinkle harus sangat cocok. Agar aku bisa menikahkan putriku dan melihatnya hidup mapan. Itu saja. Hari ini hari yang penting dalam hidup kita. Kita melarikan diri dari rumah kita. Ya ampun, gelang hubungan kita tertinggal. Tidak apa-apa, sayang. Itu kan cuma gelang ya. Tenang saja, nanti aku belikan lagi. Tidak, Yufran. Itu cita-cita kita. Aku mau gelang yang sama. Dengar, Dengar, tunggu sebentar. Aku cepat kok. Tasku Twinkle, sudah ada di apa mobilmu, Yufran. Aku akan segera kembali. Twinkle. Tunggu saja, sebentar. Cuma sebentar saja, 2 menit. Tapi melakukan itu membuat kita mendapat resiko. Tanpa gelang itu aku tidak mau pergi. Apa yang kau lakukan, Twinkle? Tunggu saja di dalam mobilmu. Aku akan kembali. Baik, jangan lebih dari Iya. Hati-hati ya. Iya, cuma 2 menit. Sebentar. 2 menit saja. Twinkle? Kau mau pergi, sayang? Iya. Tadi temanku menelpon dan mengajakku makan siang, Bu, di luar. Aku mau ke sana. Dah. Hei, tunggu dulu. Kau tiba-tiba membuat rencana begitu saja. Ini. Ambil. Nikmati semuanya. Tapi berhati-hatilah. Siapapun yang menyetir, menyetirlah dengan hati-hati. Dan kau tidak boleh menyetir. Oh iya, jangan jajan sembarangan karena perutmu sangat sensitif. Kau ingat kan, terakhir kali kau jajan di pinggir jalan, kau keracunan makanan itu, ha? Oh iya, ajak pengawal paman bersamamu. Ibu tidak mau mengambil resiko.
tentang keamananmu ini. Selendang Pulkari yang kau suka di pameran, ibu sudah memesankan untukmu. Besok pagi sampai ke sini, jadi kau tidak boleh kemana-mana. Itu kan mahal sekali, Bu. Tidak usah beli juga tidak apa-apa. Memangnya kenapa, sayang? Kalau kau suka, maka akan ibu belikan. Hah? Kalau kau menyukainya, tidak ada yang mahal buat ibu. Apapun yang kau pilih, ibu akan membelikannya untukmu. Karena kau satu-satunya anak ibu. Jadi apapun yang kau mau, bilang saja. Terima kasih banyak, Bu. Ibu yang terbaik di dunia ini. Tidak, anakku. Kalau menurut ibu, kau adalah putri yang paling baik di dunia. Pergi bersenang-senanglah, tapi jaga dirimu ya. Iya, Bu. Aku akan jaga diri. Ibu juga jaga diri ya. Aku pergi dulu ya, Bu. Twinkle. Berapa kali ibu bilang, jangan bicara seperti itu kalau mau pergi. Bilang saja, kau mau pergi dan segera kembali lagi. Ayahmu juga bilang seperti itu saat pergi. Dan dia tidak pernah kembali. Dan ibu masih menunggunya untuk kembali. Ibu menguatkan diri ibu dengan susah payah. Ibu pasti akan mati. Apalagi kalau kau tidak ada di pangkuan ibu. Kaulah alasan kenapa ibu hidup, sayang. Kau tahu di dalam dirimu, ibu melihat hidup ibu sendiri. Jika sesuatu terjadi pada dirimu, ibu tidak akan bisa mengendalikan diri ibu. Makanya jangan pernah bilang kau akan pergi, tapi bilanglah kalau kau akan kembali lagi. Kau mengerti? Tunggu sebentar. Kenapa tiba-tiba ibu memberi ini? Sudah, diamlah. Entah kenapa ibu merasa aneh. Ibu tidak tahu kenapa ibu merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Makanya ibu memberikan ini untukmu. Ayahmu memberikan ini pada ibu sambil bilang, saat dia tidak ada, kalung ini yang akan melindungi ibu kapanpun. Dan hari ini ibu memberikannya padamu. Entah apakah ibu bersamamu, tapi Tuhan selalu ada untuk melindungimu. Kau harus tahu, kau percaya itu kan? Tapi ibu, kalau ibu memberikan ini padaku, lalu siapa yang akan melindungi ibu? Gadis aneh, kau tidak akan mendapatkannya. Hidup orang tua tergantung pada hidup anak-anak mereka. Kepedihan ibu, kebahagiaan ibu, semuanya terhubung padamu, sayang. Kalau kau tidak apa-apa, kalau kau bahagia, maka ibu akan bahagia. Tapi, kalau kau sedih, maka ibu pasti akan sedih karena dirimu. Kau adalah ramuan penyelamat hidup ibu. Dan jika sesuatu terjadi padamu, maka ibu akan mati, sayang. Itu sebabnya kapanpun kau harus menjaga dirimu. Kau mengerti? Aku mencintai ibu. Ibu juga mencintaimu, sayang. Sudahlah, betapa gilanya ibu mengatakan hal seperti ini. Pergilah, temanmu pasti menunggumu. Pergilah, sayang. Ayo, cepat. Kau pikir aku ini apa? Pesan yang kukirimkan untukmu, apa artinya? Harus kau jelaskan padaku. Bahkan di luar sana tadi, kita sempat selfie lebih dulu. Dan sekarang kau membatalkannya. Apa maksudnya? Ya, pikiranku berubah. Cintamu membuatku buta. Aku lupa kalau aku mengambil langkah ini. Apa yang akan terjadi pada ibuku nanti? Dia tidak akan punya siapa-siapa lagi. Setelah ayah meninggalkan kami. Hidupnya tidak hancur karena aku masih ada bersamanya. Tapi kalau sekarang, aku juga meninggalkannya dan pergi denganmu. Lalu apa yang terjadi padanya? Dia akan hancur. Dan melihatnya seperti itu, aku tidak akan bisa hidup bahagia. Itu sebabnya aku ubah keputusanku. Baiklah. Pamilari adalah ide buruk. Bagus sekali. Kau melakukan tugasmu dengan baik sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Tapi sekarang, kau gagal mempertahankan cinta kita berdua. Hidup kita sudah terbentang di hadapan kita, tapi permusuhan keluarga kita, kau tahu itu adalah masalah yang tidak mungkin bisa selesai sampai kapanpun. Kalau kau berpikir bahwa permusuhan di antara keluarga kita akan berakhir dalam satu hari, maka itu hayalan yang luar biasa. Twinkle, keluarga kita tidak akan membiarkan kita bersatu. Dengar sayang, ini sangat serius dan titik waktu yang penting dalam hubungan kita selamanya. Kita akan mencapainya atau tidak sama sekali. Aku tidak mau kehilangan dirimu. Aku mencintaimu, Twinkle. Aku juga sangat mencintaimu, Euphrates.
Selama ini hanya ada satu laki-laki dalam hidupku, yaitu kau. Aku tidak pernah memikirkan laki-laki lain dalam hidupku. Tapi bagaimana bisa? Aku pikirkan ibuku. Pikirkan Euphrates. Apa yang selama ini sudah dilakukan oleh ibuku untukku. Betapa sulitnya seorang wanita membesarkan anak perempuan. Apalagi dia hidup sendirian. Kalau aku meninggalkannya, itu tidak adil kan? Dalam cinta, semuanya adil, Twinkle. Semuanya adil. Dan kita saling mencintai, benar kan? Kau mengakui hal itu kan, Twinkle? Aku juga meninggalkan ibuku. Hah? Twinkle, apa yang ibuku lakukan sama seperti yang ibuku lakukan. Tapi ini saatnya bagi kita untuk membuat keputusan, memberikan tempat yang tertinggi untuk cinta kita. Aku memilihmu, Twinkle. Dengar, aku sangat mencintaimu. Kau ingat kan janji yang kita ikrarkan? Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dan hari ini, saatnya memenuhi janji itu. Janji kita tidak lebih besar dari keluarga kita, Euphrates. Sudah cukup, Twinkle. Sekarang yang ada hanyalah kau dan aku. Ayo. Kalau kau tetap menolak, sekarang dengarkan keputusan terakhirku. Hari ini kau ikut bersamaku atau berpisah denganku selamanya. Keputusan ada di tanganmu, Twinkle. Putuskan apa yang harus kau lakukan. Kau kembali pada ibumu atau kau pergi bersamaku. Ayo pikir. Diamu itu memberikan jawaban untukku. Baiklah. Sudah selesai sekarang. Kita sudah berakhir. Euphrates dan Twinkle sudah putus. Kenapa kau lakukan ini padaku, Tuhan? Kenapa kau pertemukan aku dengan Euphrates? Kalau akhirnya kami harus berpisah. Kenapa aku sangat mencintainya? Ya Tuhan, ternyata tadi aku mimpi buruk. Aku bermimpi Euphrates dan aku putus. Dia pasti kirim pesan selamat pagi untukku. Aku akan membalasnya dengan senyum. Sudah sekali aku. Euphrates dan aku benar-benar putus. Kenapa dia harus kirim pesan? Mimpiku jadi kenyataan. Twinkle, halo sayang. Tuan putriku sudah bangun. Sudah setengah hari, tapi kau masih tidur juga. Kau baik-baik saja, sayang? Kemarin kau tidak makan malam, kan? Apa yang kau lakukan, sayang? Aku baik-baik saja, Bu. Baik-baik saja apanya? Oh ya, sayang. Dengan bantuan desainer terbaik di Punjab, Ibu membuatkan gaun cantik. Dia dalam perjalanan ke sini. Cobalah, untuk pesta nanti malam kau harus memakainya. Kenapa? Oh iya, Ibu lupa memberitahumu, ada pesta penyambutan rumah keluarga Sarnas. Dia mengundang kita semua. Aku tidak mau pergi ke pesta manapun. Kenapa? Kita harus datang ke sana, sayang. Kau juga ikut. Kenapa harus? Karena nanti Ibu akan mengenalkanmu kepada anak Tuan Manohar, yaitu Kun Sarnas. Ibu mengajukan lamaran untukmu dengan Kun.
tidak mau, Ibu. Ibu mulai menggunakan taktik lamaran pernikahan lagi, kan? Cukup. Kali ini kau tidak boleh bicara dan ibu tidak mau mendengarkan. Bersyukur saja setelah apa yang terjadi di pesta pertunangan Cingki, Tuan Manohar malah memilih. Dan jangan lupa, ibu sudah menantang Anita Lutra bahwa dalam 5 hari ibu sudah harus menikahkanmu. Dan ibu merasa yakin atas keberuntunganmu, sayang. Pernikahanmu dengan Kunsarna. Ini bukan hal biasa. Ibu tidak akan membiarkan lamaran ini terlepas dari tangan kita, sayang. Dan kali ini kau harus mendengarkan semuanya. Tolong mengertilah, Ibu. Berapa kali aku bilang aku tidak mau menikah. Kenapa Ibu tidak mau mengerti? Hebat sekali kau ini. Kenapa? Bibi. Iya, Cingki. Ayo masuklah. Maaf, aku masuk begitu saja. Sebenarnya aku sedikit khawatir. Twinkle tidak mengangkat telepon sejak pagi, juga tidak membalas pesanku. Jadi, aku berpikir untuk menemuinya. Tapi setelah melihat kemarahannya, aku mengerti kenapa dia diam saja. Setiap hari dia selalu seperti itu. Dia selalu mengatakan kalau tidak mau menikah. Oh iya, aku tahu kalau kau akan membela sahabatmu ini. Tapi tolong dengarkan aku dulu. Katakan padaku, bisakah dia mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada putra Tuan Manohar? Seorang ibu menginginkan yang terbaik untuk putrinya. Dan aku tahu, Kunsarna itu cocok untuknya. Dia sempurna sekali. Tapi dia tidak mengerti apa yang kukatakan. Yakinkan dia kalau dia harus seperti itu. Hari ini aku ingin mengajaknya ke pesta penyambutan. Dan dengarkan juga, aku sudah memesan gaun yang indah untuknya. Bujuk saja dia. Mengerti? Semoga beruntung. Apa kau masih marah atau ingin ku ambilkan air dingin? Cingki, kau jangan seperti ibuku. Aku mohon. Katakan, ada apa sebenarnya? Rencanamu dan Euphrates, ada apa? Aku marah pada diriku sendiri. Hatiku benar-benar hancur. Kemarin akhirnya, aku putus dengan Euphrates. Aku tidak jadi kawin lari dengannya. Gara-gara itu kami bertengkar hebat. Dia marah pada aku karena kecewa. Dan kami putus, Cingki. Semuanya sudah selesai. Ngomong-ngomong, kau akan pakai gaun apa untuk pesta nanti? Kau butuh alat bantu dengar ya? Kau tidak dengar apa yang kukatakan tadi? Hubunganku dan Euphrates sudah selesai. Baiklah, siapa yang mau ke pesta? Hah? Kenapa kau malah membicarakan pesta? Aku harus bagaimana? Memangnya kenapa kalau kalian sudah berpisah? Apa yang baru? Kalian bertengkar 50 kali sehari. Setelah bertengkar, kebaikan lagi. Begitu terus kan? Kali ini aku serius, Cingki. Oh ya Tuhan, sudah 5.826. Kau ini bicara apa? Itu adalah jumlah kata-kata kau berpisah yang sudah kudengar. 5.826 kata. Tunggu dulu, aku akan menelpon Euphrates. Halo Euphrates, apa kabar? Baiklah, sampai nanti. Dia sedang ada di rumah kebun bersama teman-temannya. Ayo cepat pergilah, temui dia, beri dia kejutan. Bicaralah padanya seperti biasa. Dan kau temui pria itu dengan pakaian gaun yang Bibi belikan untukmu. Lalu gunakan peraturan manapun dari ibuku menjauhkan pengantin pria. Ayo, buat dia menjauh seperti biasa, Twinkle. Ayo lakukan. Dan kalau kau butuh apa-apa, aku ada di pesta itu. Ya, ayo cepat lakukan. Aku bisa membantumu kapan saja. Iya. Aku akan melakukannya. Baiklah, letakkan vas bunga itu di tengah meja. Iya, Nyonya. Dan luruskan semua karpet dan bantalnya ya. Baik, Nyonya. Oh ya, Balbir. Iya. Aku ingin dekorasinya menggunakan bunga marigold. Baik, Jadi kau harus memesan bunga lebih banyak Baik, lagi. Nyonya. Taruh ini semua Baik, dengan tentu vas di saja. sana ya. Dan, ya ampun, kau sudah pulang. Mukamu jangan tegang begitu. Semua persiapannya sudah dilakukan seperti yang kau inginkan. Aku sudah mendekorasi setiap sudut ruangan. Pesta ini pasti akan sangat meriah. Aku ingin bicara sesuatu. Apa? Jangan bicara di sini. Baiklah. Ayo. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Euphrates. Apa dia sudah makan atau belum? Sekarang pasti teman-temannya datang ke rumah kebun untuk menghiburnya. Pusing rasanya. Hei, Twinkle, kau ada di sini?
perhatian. Tolong dengar aku. Hari ini adalah hari yang sangat penting untukku. Kalian pasti penasaran. Kenapa Yufras Lutra tiba-tiba saja mengundang kalian semua ke pesta ini, ya kan? Teman-teman dengar ya, aku mengundang kalian semua ke sini karena hari ini aku dan Twinkle sudah berpisah. Aku ingin kalian semua bersenang-senang karena Yufras Lutra memberikan ini semua untuk kalian. Dan teman-teman, kalian tidak akan mendapatkan pesta seperti ini lagi. Jadi menarilah, bersenang-senanglah. Teman-temanku, menarilah. Bahkan sampai hancurkan lantainya. Hei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia ada di depanmu. Kenapa kau umumkan perpisahan kalian? Aku harap kalian berdua tidak memanfaatkan kami. Aku pernah dikendalikan sebelumnya, temanku. Tapi sekarang, aku bebas. Aku bebas. Dan aku mengadakan pesta perpisahan ini karena aku bahagia. Tolong beri pengertian pada Twinkle. Dia itu bodoh. Bantu dia. Bilang padanya, mulai saat ini Twinkle dan Yufras sudah berpisah. Mulai hari ini, Twinkle dan Yufras menjalani kehidupannya masing-masing. Akhirnya kita melakukan hal yang benar, ya kan? Aku benar kan? Ha?